Doa agar bisa ridho menerima ketentuan Allah. A sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Lebih keras suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil. Satu kali lagi semuanya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Lebih keras suaranya. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, alaika sholawat. Satu kali lagi semuanya. Sallallahu ala sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum Ahilman mulai, kita doa dulu. Boleh apa boleh? Angkat kedua telapak tangannya. Kita baca doanya. AA satu kali. Jamaah yang hadir boleh diikuti satu kali. Siap? Yang keras suaranya. Siap?
Angkat kedua telapak tangannya, ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, berkahilah kebersamaan kami dalam ridho-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau ya Allah pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau ya Allah kumpulkan kami di dalam surga. Sekarang pegang tangan kanan kiri sahabatnya, genggam tangannya, ikuti kata-kata Ahilman, sahabatku, seperti ini engkau genggam tangan ini di dunia, maka nanti genggam tangan ini lagi sampai ke surga. Amin. Sekarang silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir batin. Makasih, Masya Allah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir rame, tapi jawaban salamnya kayak banyak masalah. Harus AA ulangi salamnya, boleh apa boleh? Mungkin harus pakai pantun biar semangat, boleh? Tolong dibantu cakepnya, bisa? Daun salam, daun kaliki. Yang jawab salam didoakan banyak rezeki. Kurang ikhlas cakepnya. Harus satu lagi pantunnya, boleh? Daun salam, buah mangga. Yang jawab salam didoakan masuk surga. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib. Izin kita ulangi salamnya, boleh? Lebih semangat jawabannya, boleh? Lebih keras suaranya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, seluruh guru-guru kami yang hadir malam hari ini. Tolong kita aminkan sama-sama. Mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah sehatkan badannya. Dan mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah istiqomahkan dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dari jajaran aparatur pemerintah Provinsi Riau dan wabil khusus juga yang ada di Kota Pekanbaru. Yang tinggi tadi sebut gelarnya, yang rendah tadi sebut namanya. Insya Allah tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita Allah amanahkan dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, seluruh jamaah yang ada di Masjid Raya An-Nur, betul? Wabil khusus seluruh panitia, teman-teman kami dari Pemuda PUI Riau. Mudah-mudahan teman-teman di PUI Allah jaga dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan semua jamaah yang hadir ini insya Allah semua yang hadir dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya orang Riau, sehat? Dari jawabannya kayak banyak cicilan. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Lebih keras, apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Apa jawabannya? Sehat badan kita? Sehat keluarga kita? Sehat dompet kita? Yang terakhir dari suaranya agak lain. Saya nggak tahu apa masalahnya. Ada yang punya hutang malam ini?
Ada yang punya hutang? Mana orangnya? Mau hutangnya lunas, mau bayar. Ahilman doakan mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mohon maaf, ada yang datang malam ini masih jomblo, ada? Ada? Yang belum punya pasangan ada? Izin ya, izin ya. Ada satu pantun untukmu yang jomblo. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu lebarannya masih sendirian? Masya Allah, ayo aminkan. Ya Rob, ya Allah, yang belum ada pasangan segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya, banyak duitnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, sawitnya banyak. Kok makin kencang ini aminnya? Kelihatan banyak, butuh warisan ini kelihatannya. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang belum haji umroh, ada? Mau haji umroh? Daftar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika. Semuanya labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum berangkat haji umroh bisa berangkat haji umroh. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Dan jika ada orang Riau yang berangkat haji tahun ini, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat, Allah izinkan untuk bisa berangkat. Amin ya Rabbal Alamin. Seneng gak ketemu Ustadz Hilman? Seneng aja, seneng banget. Ini AA ceramahnya mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, ndak bosan, ndak capek. Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya ya. Ayo jujur, siapa yang baru pertama kali lihat Ustadz Hilman langsung? Astagfirullahalazim. Langsung baru pertama kali. Pernah lihat AA di TV? Di YouTube ada? Di Instagram ada? Di TikTok banyak?
Ada. Sekarang ketemu aslinya. Lebih cakep videonya atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita. Yang tadi bilang lebih cakep videonya, silakan keluar dari sini. Masya Allah. Alhamdulillah, AA nggak penting antara video dengan asli, betul? Yang penting mah AA bisa hadir di Pekanbaru Riau malam hari ini. Alhamdulillah. Jadi sampai jam berapa AA ceramahnya? Sampai jam berapa? Jam 1. Berarti AA ceramah 5 jam. Udah berapa banyak ustadz yang wafat di sini? Suruh 5 jam loh ceramahnya. Masya Allah. Izin ya, Ahilman itu kemarin baru tiba dari Hong Kong. Ini bukan sombong. Ini riak sedikit ya. Ahilman kemarin baru kembali dari Hong Kong. Kemudian tadi pagi ada syuting di Trans TV. Kemudian lanjut siang berangkat ke Pekanbaru. Dan besok jam 6 harus kembali ke Jakarta. Karena ada penerbangan ke Lampung jam 10 pagi. Kira-kira jadi AA capek atau tidak? Yang bilang tidak berarti Anda tidak punya hati, itu namanya. Kira-kira jadi AA capek atau tidak? Jujur Li ya. Jujur ya. Kalau dibilang capek pasti capek, betul? Tapi capeknya Ahilman malam ini langsung hilang karena ketemu jamaah Riau yang luar biasa malam hari itu. Dan besok jam 7:30 bisa lihat saya di Trans TV hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu ceramah saya cukup sekian dan terima kasih. Karena besok ada di TV itu. Lanjut apa lanjut? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Baik. Ayah bunda jamaah semua yang hadir. Malam ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Judulnya belajar menerima takdir. Apa judulnya? Belajar menerima takdir. Catat. Status hari Sabtu besok. Belajar menerima takdir. Di awal AA ingin mulai dengan membahas Quran. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Surat apa? Al-Fajr ayat berapa? 27 sampai 30. Ini ayat yang menjadi landasan utama kenapa kita harus menerima takdir yang Allah berikan. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perhatikan. Di awal ayat ini Allah menyapa. Siapa yang Allah sapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hamba-hambaku yang berjiwa tenang. Berjiwa apa? Berjiwa apa? Tenang. Mutmainnah. Pertanyaannya.
Yang hadir di sini setuju tidak kalau kunci kebahagiaan itu ada pada hati yang tenang? Setuju tidak? Mohon maaf, ada yang bilang, buat saya bahagia itu kalau punya uang banyak. Salah. Apakah orang yang punya uang banyak pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu atau belum punya? Halo? Apakah orang yang punya uang banyak pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Jawab, ada nggak orang kaya stres? Ada nggak orang kaya frustasi? Mohon maaf, ada nggak orang kaya gelisah? Ada nggak orang kaya bunuh diri? Sebaliknya, ada nggak orang miskin stres? Ada atau tidak? Ada nggak orang miskin frustasi? Kira-kira yang paling banyak stres frustasi orang kaya atau orang miskin? Menurut AA, orang yang paling banyak stres dan frustasi pasti orang yang tidak bahagia. Salah satunya karena hatinya tidak tenang. Betul? Kalau buat saya bahagia itu kalau punya pasangan yang cakep. Enggak. Yang cakep itu berpotensi menyakitkan hati. Betul? Sok gak usah jauh-jauh. Bunda sayang punya pasangan kayak AA. Pasti bahagia atau belum tentu? Sebentar. Tolong jawabannya pakai hati ya. Dah juga manusia ya. Punya pasangan kayak AA pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu AA mau. Dah AA juga pasti milih-milih atuh ya. Kan gak langsung nerima gitu saja kan? Berarti Ahilman bahagia bukan karena uang banyak? Bukan. Bahagia bukan karena punya pasangan yang cakep? Bukan. Ada yang bilang sebelah sana, saya akan bahagia kalau punya jabatan tinggi. Belum tentu. Banyak gak yang punya jabatan stres? Banyak gak yang punya jabatan gelisah? Banyak. Jadi di mana letaknya bahagia? Sesuai dengan firman yang Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bahagia itu letaknya di hati yang tenang. Tolong pilih, kaya gelisah atau miskin tenang? Sebentar. Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya, tidak ada pilihan itu, perasaan. Ayo, Bunda sayang jawab, pilih mana? Punya pasangan ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Pilih yang mana? Mohon maaf. Semua jawabannya sama apa? Kaya tenang, betul? Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Menurut AA yang paling penting tenangnya. Karena yang kaya belum tentu tenang. Tapi yang tenang pasti tenang atuh. Kenapa jadi kaya? Ahilman, di mana letaknya? Kaya itu kita yang usahakan. Tenang itu Allah yang berikan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub.
surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Pertanyaannya, yang hadir malam ini mau nggak punya hati yang tenang? Yang hadir malam ini mau nggak disapa oleh Allah dengan hati yang tenang? Mau Ustadz, bagaimana caranya? Lanjut ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kalau mau punya hati yang tenang, kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu, dengan hati yang ridho dan Allah meridhoinya. Radiyatan mardiyah. Perhatikan. Jadi kalau mau punya hati tenang, satu, kudu punya hati yang ridho. Kudu punya hati yang nerima. Maka Allah akan terima. Berarti izin. Malam ini tema kita bagus atau tidak? Penting atau tidak? Bagus dan penting. Kenapa Ahilman? Karena siapapun yang mau dapat ridho Allah, kunci pertama harus belajar ridho dengan ketentuan Allah. Jelas tidak? Kunci pertama, kalau kita mau diterima oleh Allah, maka syaratnya kita harus belajar menerima segala apa yang Allah berikan. Ahilman gak tahu pasti ya. Mungkin ada di antara kita yang malam ini, mungkin ya, ada yang pernah atau ada yang belum ridho dengan takdir Allah. Ada? Misal, ada yang belum ridho dengan keadaan pasangannya. Kenapa ya? Aku ketemu sama yang kayak begini. Apa enggak ketuker sama suami tetangga? Kok kayaknya suami tetangga lebih baik? Mungkin ada. Coba dulu saya enggak nikah sama yang ini. Coba dulu saya nikah sama yang ono. Mungkin. Kan dari wajah yang hadir mirip semua kelihatannya. Wajah banyak masalah ini kelihatan. Dan jangan kaget, karena yang namanya manusia boleh jadi diuji dengan apa yang tidak sesuai. Betul? Jawab. Ada yang diuji dengan pasangan? Ada. Ada yang pasangannya baik, diuji sama mertua, ada? Ada? Ada yang pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama iparnya, ada? Sampai ada filmnya, ipar adalah nyampe Pekanbaru itu. Mohon maaf pasangan baik, mertua baik, ipar baik, tapi mungkin ada yang sedang diuji dengan masa lalunya, ada? Kan mungkin di sini ada adik saya yang pernah berharap sama seseorang yang kita anggap rumah ternyata hanya singgah. Yang kita anggap teman hidup ternyata numpang hidup. Ada yang kita anggap obat ternyata luka yang paling berat. Yang kita anggap tulang punggung ternyata tulang lunak. Ada? Boleh jadi ada yang belum nerima. Ada yang marah sama Allah. Ya Rob, kenapa begini? Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kenapa? Mungkin ada yang gak nerima. Kenapa orang tua saya kayak begini? Kenapa pasangan saya kayak begini? Mohon maaf ya. Pulang dari sini, jangan pernah mengatakan Allah salah memilih takdirnya untuk kita. Karena apa yang Allah takdirkan untukmu itu pasti yang terbaik. Setuju? Dan apa yang Allah titipkan untukmu itu pasti yang terbaik.
Maka janji Allah apa? Lanjut ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lihat. Orang yang hatinya tenang, syaratnya ridho dengan ketentuan Allah. Maka setelah ridho, Allah siapkan apa? Surga. Pertanyaannya, orang Riau mau nggak masuk surga? Coba angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau masuk surga? Ulangi. Kayak banyak mikir ngacungnya nih. Yang keras, siapa yang mau masuk surga? Lebih keras, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang masuk surganya Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisab? Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Ahilman. Berarti dua alasan penting. Kenapa kita harus menerima takdir? Kenapa kita harus ridho? Satu, biar hati tenang. Dan yang kedua, biar masuk surga. Pertanyaannya, gimana caranya kita punya sikap ridho? Ada satu doa. Doa ini diajarkan oleh Nabi agar kita bisa ridho dengan ketentuan Allah. Akan baca doanya. Silakan angkat kameranya, rekam doanya. Status hari Minggu. Saya nggak mau ngulang lagi ini. Ayo, kita baca doanya. Udah siap? Nungguin ya. Doa agar bisa ridho menerima ketentuan Allah. Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma raddini biqadha'ika wasobirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi. Allahumma raddini biqadha'ika wasobirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ya Allah, ridhokan aku dengan ketentuanmu dan sabarkan aku dengan ujianmu dan syukurkan aku dengan setiap nikmatmu. Amin. Dalam doa ini ada 3 sikap yang harus kita miliki agar hati kita tenang, hidup kita bahagia, dan kemudian kita bisa masuk surga. Ada berapa sikap? 3 ini kita akan bahas selama 3 jam ke depan. Siap? Tidak siap. Ada berapa? 3 sikap ini kalau kita rangkum RSS. Ulangi. Lebih keras. Ridho, sabar, syukur. 2, 3. Coba pakai gerakan. Ridho, sabar, syukur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3
Lebih keras. Satu. Kalau hati mau tenang, hidup bahagia, masuk surga harus ridho. Gimana caranya ridho? 3 ayat saja. Catat. Mana catatannya? Mana? 3 ayat yang akan membuat kita lebih ridho dengan ketentuan Allah. 1, Quran. Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Isinya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Rumus yang pertama, yakin yang Allah beri itu yang yakin gak? Bunda sayang, buat bunda hari ini tidak ada laki-laki yang paling baik kecuali siapa? Kok kayak terpaksa jawabannya? Buat bunda di rumah tangga mulai hari ini tidak ada laki-laki yang paling baik kecuali siapa? Suami. Para ayah, mulai hari ini tidak ada perempuan yang paling cantik di rumah tanggaku kecuali siapa? Kecuali siapa? Istri. Istri siapa? Ustadz Hilman, kenapa ini penting? Iya, orang tidak akan pernah ridho kalau suka membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain, betul? Mohon izin, mohon maaf. Jangan pernah mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki ukuran sepatunya sama atau beda? Pak, mohon maaf. Istri Bapak itu yang terbaik buat Bapak. Karena yang di luar belum tentu mau sama Bapak. Betul? Ibu juga sama, Bu. Ibu jangan hanya ngelihat kekurangan suami ibu sampai ibu lupa kebaikan suami ibu. Mohon maaf, Pak. Perempuan emang begitu, Pak. Kadang lebih pintar melihat kekurangan daripada kebaikan. Betul? Bener. Perempuan itu, izin ya, kenapa AA cukup hatam tentang perempuan? Alhamdulillah, istri saya ada 4 anaknya. Tenang. Jangan dipotong ini video tadi ya. Istri saya ada 1, anaknya ada 4. Dan kabar baiknya anak saya 4-4-nya perempuan. Ini alasan kenapa Ahilman tuh ya kalau ceramah kena banget ke hati perempuan. Karena di rumah saya semuanya perempuan. Pak, perempuan itu makhluk yang ingin dimengerti. Walaupun kadang mereka tidak pernah belajar untuk mengerti kitab. Betul? Bapak akan ketemu fase di jalan. Ada orang yang naik motor, sen kiri belok kanan. Itu siapa?
Jangan kaget Pak. Di rumah tangga, bapak akan ketemu fase satu kali, istrinya nanya, ayah, aku bagusnya pakai baju warna apa? Merah atau biru? Kita jawab, merah bunda. Apa jawaban dia? Biru juga bagus. Katanya nanya, tapi jawab sendiri. Dan bapak tahu, setengah jam kemudian keluar kamar, pakai baju warna kuning. Merahnya nggak ada, birunya nggak ada. Ada yang begitu? Ada yang begitu Pak? Ada? Siapa? Jangankan laki-laki, sesama perempuan pun sering tertipu sama sahabatnya. Mana contohnya A? Foto berlima. Foto berlima. Foto dia jelek. Yang berempat bagus. Di save apa dihapus? Betul? Sekarang dibalik. Foto dia bagus. Yang berempat jelek. Dihapus apa diupload? Itulah perempuan Pak. Maka biasanya izin ya. Jangan pernah melihat kekurangan pada cinta yang ada di hati kita. Karena pada akhirnya cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Mau diulangi? Mau diulangi? Angkat kameranya. Lumayan, status hari Senin ini berarti. Jangan lupa pakai lagunya Rosa. Hijrah Cinta judulnya itu nanti. Lanjut. Belajar melihat kelebihan pada cinta yang Allah titipkan di hati kita. Karena cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Setuju? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Bukan titik yang menjadikan tinta. Tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta. Tapi cinta itulah yang menjadikan kamu terlihat lebih cantik. Jangan lupa tag Ahilman Fauzi itu ya. Itu kan yang sering lihat di TikTok itu kan. Iya kan? Iya. Sekarang ketemu aslinya kan. Iya, itu yang bikin beda. Dan itu yang bikin agak mahal ya. Bukan. Satu, ridho. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yang Allah beri itu pasti yang ojo dibanding-banding ke. Jangan suka membandingkan dengan siapapun. Setuju? Wong kok kene kodi. Udah. Lupa ini di masjid Pak, maaf Pak. Maaf. Udah. Ini bukan di stadion, bukan ya. 2. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakinlah, jika Allah menunda sesuatu, pasti Allah ingin kita semakin baik. Yang diberi yang terbaik, yang ditunda agar kita semakin baik. Ibu sayang, maafin saya ya. Ibu gak bisa bilang gini, kenapa ya aku dikasih suami yang kayak begini? Shh. Jawabannya, karena pasangan inilah yang paling pantas untuk kita.
Ustadz, kenapa ujianku seberat ini? Satu, karena Allah tahu kamu sekuat itu. Allah nggak mungkin ngasih beban melebihi batas kemampuan kita kok. Setuju nggak? Bapak, kenapa dikasih istri yang izin? Bapak, ada yang punya istri cerewet? Ada? Bapak ada yang punya istrinya, mohon izin, rajin belanja? Ada? Ada? Bapak ada yang punya istri, mohon maaf, wajahnya cemberut terus? Ada. Ibu juga sama, Bu. Suami ibu dengan AA pasti beda. Beda nggak? Apa bedanya? Bedanya cuma satu. AA bukan suami ibu. Mohon maaf, sesuatu itu kadang lebih indah sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Betul nggak? Ibu bapak jalan-jalan ke mall, ada tas bagus, pengen nggak? Izin Allah kebeli. Pertanyaannya, itu tas lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Sebelum kebeli. Pas udah kebeli, biasa aja. Sama. Kenapa suami bunda rasanya biasa-biasa saja? Karena bukan sudah dibeli, sudah dimiliki. Kenapa dibeli? Dan kenapa AA rasanya spesial? Kenapa AA rasanya spesial? Karena AA bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Nggak usah berharap banyak, Bu. Nggak usah berharap. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Catat, status hari Selasa itu. Betul? Makanya ingat, kalau kita diuji, dikasih takdir, kalau ada pertanyaan, why always me? Kenapa harus aku? Kenapa nggak yang lain? Makanya mohon maaf, AA paling gemes sama orang yang bilang gini, coba kamu jadi aku. Kan gitu ya? Coba kamu jadi aku. Hoream, males. Emangnya aku nggak punya masalah? Punya. Dan ingat, AA percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Betul nggak? Rumah tangga itu rumit kalau sederhana rumah makan. Betul? Coba Quran menceritakan ada 4 tipologi rumah tangga. 1, ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Siapa nama istrinya? Ibu Nuh. Pusing amat jawabannya. Mana dia mikir kayak tahu. Siapa namanya? Ya. Nabi Nuhnya baik, Ibu Nuhnya tidak baik. Ada yang kedua, suaminya tidak baik, istrinya baik. Ada. Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa nama istrinya? Jangan bilang Ibu Aun. Istrinya Fir'aun bernama Asiyah binti Muzahim radhiyallahu anha. Siapa namanya? Asiyah. Ibu harus tahu namanya. Karena istri Fir'aun ini perempuan yang dijanjikan masuk surga. Asiyah namanya. Jadi ini rumus. Kalau mau masuk surga, harus punya suami seperti salah itu.
Maksud AA, kalau ibu diuji dengan suami, kan suami ibu tidak seperti Firaun. Ya paling mendekati lah. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada. Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa nama istrinya? Istrinya bernama Ummu Jamil. Siapa namanya? Kenapa harus tahu namanya istri Abu Lahab? Karena ini perempuan yang dijanjikan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum. Ada yang keempat. Suaminya baik, istrinya baik. Ada. Rumah tangga siapa? Sebentar. Ada yang jawab di situ. Rumah tangga saya katanya. Kok saya agak nggak terima dengan jawaban itu ya? Agak berat saya mengiyakan tadi itu. Rumah tangga siapa? Sebut saja rumah tangga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik. Diuji atau tidak? Ujiannya dikit apa banyak? Suami ibu Nabi atau bukan? Suami ibu Nabi bukan? Terus ibu baik banget enggak? Sebentar ya. Suami ibu Nabi bukan? Bukan. Terus ibu baik banget enggak? Tolong jawab. Ibu pernah enggak cemberut sama suami? Ibu pernah kesel sama suami? Ibu pernah belanja online tanpa izin suami? Istighfar ibu. Suami ibu bukan nabi, ibu juga nggak baik-baik banget, betul? Terus ada yang bilang sama gimana caranya ya biar rumah tangga aku tidak ada masalah? Nggak mungkin. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Ridho. Apa? Apa? Dia suamiku, iya. Ada kurangnya, iya. Ada jeleknya, banyak. Tapi dia suamiku. Ini istriku, cerewet, iya. Belanja online terus, iya. Cemberut terus? Iya. Tapi bagaimanapun dia siapa? Istriku. Ibu sayang, seorang istri tidak akan pernah mencium wanginya surga kalau nggak dapat ridho dari suami. Aman Pak? Ibu mau sholat, mau baca Quran, mau puasa, tapi mohon maaf. Ibu tidak belajar jadi istri yang baik. Mohon maaf. Jangankan masuk surga. Wanginya surga pun tak akan pernah ibu cium. Makanya gitu-gitu juga. Lihat. Gitu-gitu juga. Masya Allah. Surgamu wahai istri terletak pada siapa? Suami. Bapak juga sama Pak. Bapak, kalau Anda tidak sayang sama istri, mohon maaf. Anda tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Suami yang sayang sama istri pasti Allah sayangi hidupnya. Suami yang tidak pelit sama istri. Baiknya seorang suami menunjukkan baiknya dia sebagai manusia.
Apa kata Nabi? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Maka kalau Bapak bertanya, kenapa aku diberikan istri yang seperti ini? Karena Allah tahu itu istri yang terbaik. Dan Allah tak akan mungkin berikan beban melebihi batas kemampuan. Setuju? Yang ketiga, Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Badai pasti, hujan pasti, banjir. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Ingat, yang sedang di bawah jangan putus asa. Yang sedang di atas jangan sombong. Setuju? Belajar menerima takdir. Setuju? Sampai kapan ini semua? Sampai nanti kita kembali kepada Allah. Lihat ini yang hadir, wajahnya mirip semua. Selain banyak masalah, ini juga wajah camat. Apa itu camat? Calon mati. Apa yang kita selama ini pertahankan dalam hidup, ternyata akan kita tinggalkan. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah, yang di depan, Hilman. Kalau jangan mati ya, wafat gitu ya. Hilman, kita semua akan tiada pasti. Maka belajar ridho dengan ketentuan Allah. Setuju? Hilman, sampai kapan kita akan melewati ini semua? Sampai nanti kita kembali. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat meninggal kita. Belajar ridho. Yakin 3 hal. 1, yang Allah beri itu yang terbaik. 2, yang Allah tunda agar semakin baik. 3, yang Allah ambil pasti diganti dengan yang lebih baik. Yang diberi itu yang terbaik. Yang ditunda agar semakin baik. Dan yang diambil diganti dengan yang lebih baik. Setelah ridho, nanti masuk sabar, kemudian syukur. Gimana caranya? Teman-teman jamaah harus ikut acara menata hati. Disitulah Hilman bahas semua tentang urusan hati. Disitulah Hilman sampaikan semua tentang urusan hati. Urusan hati, urusan yang sangat dekat dengan hati. Mulai dari sini, belajar ridho dengan ketentuan Allah. Karena Allah tak mungkin menitipkan apapun melebihi batas kemampuan kita. Mudah-mudahan sepulang dari sini kita bisa lebih ridho. Amin. Ibu tatap suami dengan kacamata yang baik. Ayah tatap istri dengan sayang terbaik. Para pejabat, aparatur pemerintahan, tolong jaga amanah dengan baik. Jaga setiap apa yang Allah titipkan dengan baik. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Betul? Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Belajar minta maaf kalau menyakiti. Belajar memaafkan kalau disakiti. Hari ini senang sekali bisa hadir di Riau. Terima kasih pemuda PUI Riau. Kita berikan dukungan untuk mereka semua agar programnya berjalan semua. Amin. Beliau sangat fokus mengembangkan pemuda-pemuda di Riau. Semoga gerak dakwah ini Allah jaga semua dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, angkat kedua telapak tangan.
Izinkan Ahilman berdoa lebih panjang, bermuhasabah lebih khusyuk. Majlis yang diawali dengan doa, di tengahnya ada doa, dan di akhirnya ada doa. Insya Allah doa-doa inilah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Lagi. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Lagi. Astaghfirullah Rabbal minal khotoya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, saling mendoakan, saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Amin. Masih boleh nggak ke Pekanbaru lagi? Masih boleh? Masih ada 2 bab lagi yang belum kita bahas, betul? Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang, boleh nanti kita diundang lagi. Mohon maaf hari ini tidak ada sesi curhat dan Q&A. Nanti insya Allah ketemu di acara AA yang lain. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika
Salawatullah alaika. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.